Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rahmi Yuliani. Apa kabar anak-anak hebat pada hari ini? Mudah-mudahan semuanya masih sehat dan tetap semangat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Sebelum Bu Rahmi mulai membagikan video pembelajaran, terlebih dahulu Ananda silakan mengambil posisi duduk yang paling nyaman ya. Kemudian, jangan lupa menjaga jarak mata dengan layar ponsel atau laptopnya. Yuk, kita mulai. Nah, kita mulai membahas dari pengertian buku fiksi dan non-fiksi terlebih dahulu ya. Di sini kita mulai dari buku fiksi ya. Buku fiksi itu adalah buku yang berisi cerita rekaan di mana dia bersifat imajinatif. Di sini untuk buku fiksi juga menggunakan gaya bahasa berupa majas, kemudian menggunakan kata-kata yang bersifat konotatif, yaitu yang tidak sebenarnya. Jadi buku fiksi itu hanya berisi imajinasi atau khayalan belaka saja. Sementara itu, buku non-fiksi adalah buku yang berisi kejadian sebenarnya di mana dia bersifat fakta, kemudian mengandung informasi yang bermanfaat bagi pembaca. Untuk buku non-fiksi itu juga menggunakan gaya bahasanya yang formal. Kemudian menggunakan kata-kata yang bersifat denotatif, yaitu makna sebenarnya. Biasanya untuk buku non-fiksi itu juga ada dalam bentuk ilmiah populer. Di sini dia juga berupa ide baru atau menyempurnakan ide yang pernah ditulis sebelumnya. Jadi sudah tampak jelas ya perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai jenis buku fiksi dan non-fiksi berdasarkan isinya ya. Pertama kita bahas terlebih dahulu buku fiksi. Di sini buku fiksi jenisnya yang pertama adalah novel. Sangat banyak sekali sastrawan yang menulis novel di Indonesia. Misalnya adalah Andra Hirata, ada novel Ayah, ada novel Laskar Pelangi, banyak lagi karya-karya yang lainnya. Kemudian jenis yang kedua adalah roman. Di sini untuk ceritanya bersifat romantis, biasanya membahas mengenai kisah percintaan. Yang ketiga adalah kumpulan cerpen atau disebut juga dengan antologi cerpen. Yang keempat ada kumpulan puisi atau antologi puisi. Kemudian yang terakhir adalah berupa naskah drama yang dibukukan. Itu untuk buku fiksi. Berikutnya untuk buku non-fiksi itu jenisnya ada 3. Yang pertama adalah buku pengetahuan, yang kedua buku keterampilan, dan yang ketiga adalah buku kepribadian. Contoh buku non-fiksi adalah buku-buku pembelajaran Ananda, apakah itu buku IPA, buku sains, buku bahasa Indonesia, buku-buku yang ada di perpustakaan yang sudah bersifat fakta, seperti itu ya. Jadi sudah tampak jelas mana yang fiksi dan non-fiksi. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai unsur yang ada pada buku fiksi. Di sini untuk unsurnya kita bagi menjadi 2, yaitu ada unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Untuk unsur in itu adalah unsur yang menjadi pembangun cerita buku fiksi, seperti itu. Untuk unsur in yang pertama adalah tema. Tema itu adalah ide pokok dari sebuah cerita. Kemudian yang kedua ada alur. Alur ini adalah pola pengembangan cerita di mana terdiri dari 3. Ada alur maju, berarti menceritakan ceritanya dari awal ke akhir. Kemudian ada alur mundur, berarti dia bersifat flashback. Dan yang ketiga ada alur campuran. Di sini berarti campuran antara maju dan mundur. Yang ketiga di sini adalah latar. Latar yaitu pijakan dalam sebuah cerita. Latar di sini juga terdiri dari ada latar tempat, misalnya di sekolah, di hutan, di rumah. Kemudian ada latar waktu, misalnya pagi hari. Kemudian musim kemarau. Kemudian juga ada latar suasana, misalnya menggambarkan tentang senang, sedih, bahagia, kecewa. Kemudian juga ada latar sosial dan budaya. Misalnya di sini adalah adat istiadat, tradisi, kemudian juga keyakinan, pandangan hidup, dan juga cara berpikir seperti itu. Kemudian berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang itu adalah pandangan pengarang.
Untuk sudut pandang itu ada dua, ada sudut pandang orang ketiga, itu biasanya ditandai dengan misalnya nama seseorang atau menggunakan kata ia, dia, dan mereka. Kemudian ada juga sudut pandang orang pertama. Kalau sudut pandang orang pertama itu ditandai dengan menggunakan kata-kata aku, seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah tokoh. Di sini untuk tokoh dan penokohan itu ada terbagi menjadi dua, ada tokoh protagonis yang merupakan watak baik, dan yang kedua adalah tokoh antagonis, di sini wataknya jahat, seperti itu. Dan yang terakhir untuk unsur in adalah amanat. Amanat di sini adalah pesan yang ingin disampaikan penulis dalam sebuah cerita. Untuk amanat di sini biasanya bersifat implisit ya, atau bersifat tersirat, jadi bisa ditafsirkan sendiri oleh pembaca buku tersebut, yaitu untuk unsur in. Berikutnya untuk unsur X itu ada tiga. Yang pertama adalah bahasa, yang kedua adalah latar belakang pengarang, dan yang ketiga adalah nilai-nilai dalam buku fiksi. Untuk nilai-nilai yaitu ada nilai moral, ada nilai religius yang berhubungan dengan agama, ada nilai budaya, ada nilai kepahlawanan, kemudian juga ada nilai sosial dan politik. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai unsur buku non-fiksi ya. Di sini terdiri dari 10, yaitu ada prakata, pengantar, daftar isi, pendahuluan, isi, penutup atau simpulan, glosarium, lampiran, daftar pustaka, dan yang terakhir adalah indeks. Di sini untuk materi yang terakhir kita akan membahas mengenai cara menanggapi isi buku fiksi dan non-fiksi. Di sini caranya ada dua, yang pertama adalah secara lisan dan yang kedua adalah secara tulis. Secara lisan itu biasanya dapat dilakukan pada saat acara bedah buku, kemudian secara tulis itu dapat dilakukan pada saat membuat resensi buku. Pada saat menanggapi sebuah buku fiksi ataupun non-fiksi, kita dapat melihat kelebihan, kelemahan, dan hal yang menarik dari sebuah buku tersebut ya. Nah, sekian dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Jika masih ada Anda yang masih ragu atau belum paham, bisa bertanya pada kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.